Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mikael Musdapaunga dari kelas A semester 4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi kognitif menurut Piaget. Teori psikologi kognitif menurut Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpresentasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif di dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Piaget tertarik bagaimana cara seorang anak memahami dunianya. Dia mengamati perilaku si anak, lalu menghasilkan teori yang menekankan bahwa anak-anak memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang dewasa. Yang kedua, konsep teoritis utama menurut Piaget. Ada beberapa konsep yang perlu dimengerti agar lebih mudah memahami teori perkembangan Piaget, yaitu yang pertama, intelijensi atau kecerdasan. Teori Piaget sering disebut sebagai genetik epistemologi, karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual. Menurut Piaget, intelijensi adalah ciri bawaan yang dinamis, sebab tindakan yang cerdas akan berubah saat organisme itu makin matang secara biologis dan mendapat pengalaman. Intelijensi juga merupakan bagian integral dari setiap organisme karena semua organisme yang hidup selalu mencari kondisi yang kondusif untuk kelangsungan hidup mereka. Faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah lingkungan fisik, kematangan, pengaruh sosial, dan proses pengaturan diri atau equilibrium. Yang kedua, skemata. Piaget menggunakan skema atau skema, jamaknya skemata, sebagai perantara favoritnya. Skema adalah cara mempersepsi, memahami, dan berpikir tentang dunia. Kita biasa menyebutnya sebagai kerangka atau struktur pengorganisir aktivitas mental. Skema yang ada pada seorang anak menentukan bagaimana ia akan merespons lingkungan fisik. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Bagi guru matematika, teori Piaget jelas sangat relevan, karena dengan menggunakan teori itu, guru akan bisa mengetahui adanya tahap-tahap perkembangan tertentu pada kemampuan berpikir anak-anak di sekolahnya. Dengan demikian, guru bisa memberikan perlakuan yang tepat bagi para siswanya. Sehingga guru matematika perlu mencermati apakah simbol-simbol matematika yang digunakan guru dalam mengajar cukup mudah dipahami siswa atau tidak, dengan mengingat tingkat kemampuan berpikir yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Yang keempat, akomodasi. Akomodasi adalah konsep Piaget mengenai pembentukan skema agar sesuai dengan informasi dan pengalaman baru. Dapat terjadi bahwa dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman yang baru, seorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru itu bisa menjadi sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan seperti ini, orang akan mengadakan akomodasi, yaitu satu, membentuk skema baru yang dapat cocok dengan rangsangan yang baru, atau yang kedua, memodifikasikan skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Yang berikutnya, perkembangan kognitif menurut Piaget. Adapun tahapan perkembangan kognitif anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motor. Itu dia umur 0 sampai 2 tahun. Tahap paling awal perkembangan kognitif terjadi pada waktu bayi lahir sampai sekitar berumur 2 tahun. Tahap ini disebut tahap sensori motor oleh Piaget. Pada tahap sensori motor, intelijensi anak lebih didasarkan pada tindakan indera anak terhadap lingkungannya, seperti melihat, meraba, menjamak, mendengar, membau, dan lain-lain. Tahap yang kedua itu tahap praoperasional. Itu dia umur 2 sampai 7 tahun.
Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu umur 7 sampai 11 atau 12 tahun. Pada tahap ini, anak mengembangkan kemampuan untuk mempertahankan kemampuan mengelompokkan, mengurutkan, dan menangani konsep angka. Tetapi selama tahap ini pemikiran anak diarahkan pada kejadian real. Anak dapat menyelesaikan suatu masalah selama masalah itu nyata baginya. Tahap operasional formal, umur 12 tahun sampai dewasa. Tahap ini juga sering disebut tahap operasi hipotetik atau deduktif, yang merupakan tahap tertinggi dari perkembangan intelektual. Pada tahap ini, pemikiran anak semakin logis dan tidak lagi bergantung pada hal-hal yang real. Yang berikut, implikasi teori Piaget dalam pembelajaran matematika. Kunci utama teori Piaget yang harus diketahui guru matematika yaitu perkembangan kognitif seorang siswa bergantung kepada seberapa jauh siswa itu dapat memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Artinya, seberapa jauh pengetahuan atau pengalaman barunya itu dapat dikaitkan. Keterhubungan antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan lainnya itu dalam istilah Piaget disebut dengan struktur kognitif, kerangka kognitif, dan skemata. Jadi skema atau skemata adalah suatu organisasi mental yang terbentuk pada saat seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Berikut adalah beberapa contoh implikasi teori Piaget dalam pembelajaran matematika. Itu yang pertama, tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun. Anak-anak pada tahap sensori motor memiliki beberapa pemahaman tentang konsep angka dan menghitung. Misalnya, orang tua dapat membantu anak-anak mereka menghitung dengan jari, mainan, dan permen. Sehingga anak dapat menghitung benda yang dia miliki dan mengingat apabila ada benda yang ia punya hilang. Yang kedua, tahap operasional, umur 2 sampai 7 tahun. Pada umur 4 sampai 7 tahun, pemikiran anak semakin berkembang pesat. Tetapi perkembangan itu belum penuh karena anak masih mengalami operasi yang tidak lengkap dengan suatu bentuk pemikiran atau penalaran yang tidak logis. Yang berikutnya, tahap operasional konkret, umur 7 sampai 11 atau 12 tahun. Tahap operasional konkret dicirikan dengan perkembangannya sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Tahap operasi konkret ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan apa-apa yang kelihatan atau nyata. Dalam matematika diterapkan dalam operasi penjumlahan, tambah, dan juga pengurangan. Tahap operasional formal, umur 12 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak bila diharapkan kepada suatu bentuk kerucut. Seperti halnya, ia ingin mengetahui volume dari topi ayahnya yang berbentuk kerucut. Lalu ia mengukur topi tersebut dan memperoleh tinggi kerucut 30 cm dengan jari-jari 21 cm. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka guru sudah terlebih dahulu memberikan konsep kepada siswa mengenai bangun ruang atau volume kerucut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, akan saya sediakan jawaban, bukan harapan. Karena saya di sini presentasi bukan mengisi hati Anda yang sedikit. Terima kasih teman-teman.